Bagaimana cara menumbuhkan rindu? Kenalilah yang dirindui, cintailah ia, dengarkan kisah-kisahnya. Maka malam ini saya akan kisahkan sebagian dari kisah beliau. Tatkala Abdullah pulang ke rumahnya, Abdullah dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Abdullah menyebutkan dirinya, ana zabihani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana ibnu zabihain. Aku adalah putra dari dua orang yang pernah akan disembelih. Pertama Abdullah, dan yang lebih awal lagi adalah Sayyidina Ismail alaihissalam. Dulu Sayyidina Abdullah pernah mau dibunuh. Bukan dibunuh, dinazarkan. Jika dia lahir, maka Abdul Muttalib akan menyembelihnya. Diundi, undian ke-10 baru namanya hilang. 1 kali undian 10 kali domba, maka 10 kali undian 100 domba. Abdullah mengatakan, ana ibnu mi'ati ghanamin. Aku seharga 100 domba. Mahal ya. Sayyidina Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Itu karena Abdul Muttalib bermimpi ada pohon tumbuh dari dalam rumahnya. Pohon itu hanya menutupi sebagian, tapi kurang menaungi bagian yang lain. Esok hari datanglah ia kepada ahli takbir mimpi. Apa kata dia? Wahai Tuan, takbirlah mimpiku. Maka sang pentakbir mimpi mengatakan, pohonmu artinya adalah dari nasabmu akan tumbuh, akan muncul seorang pemimpin di tanah Arab. Tapi kepemimpinannya tidak sempurna kecuali dia dikawinkan dengan pohon satu lagi. Maka kawinkanlah dia dengan keturunan Wahab. Pulang dicarilah oleh Abdul Muttalib. Apakah Wahab punya anak seorang putri? Ternyata beruntunglah, putrinya adalah seorang yang sangat amanah. Maka digelari, dinamai dengan Aminah. Abdullah hamba Allah menikah dengan Aminah, perempuan yang menjaga rahasia-rahasia. Menikahlah Abdullah, di dalam dirinya ada nur yang dulu ada dititipkan Allah kepada Nabi Adam, turun ke Nabi Syis, turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, turun kepada Bani Kinan, Bani Quraisy, terus Adnan, terus sampai kepada baginda Rasul. Dari Abdullah turunlah nur itu kepada Aminah. Aminah kemudian dipanggillah Abdullah. Ia mengatakan, wahai istriku tercinta, aku mohon izin untuk berdagang seperti sedia kala. Berangkatlah Abdullah, pergilah ia ke tanah Syam. Tapi sebelum pulang, sebelum sampai di rumah, umur tidak panjang, betapa malang Aminah, masih muda sudah menjadi janda. Bagaimana nasib perut yang sudah ada isinya? Di situ ada jabang bari yang nanti lahir tanpa ayah, yatim sebelum dia lahir. Namun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Yang dititipkan Allah ke dalam perut Sayyidah Aminah adalah kekasihnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hampir setiap malam, setiap hari mengirimkan kabar gembira, mengirimkan makanan-makanan surgawi kepada Sayyidah Aminah. Hamillah Sayyidah Aminah. Pada minggu-minggu pertama ia hamil, datanglah Sayyidina Jibril menyeru dari langit, ya Aminah, yang engkau kandung adalah Sayyidul Alamin. Yang engkau kandung adalah penghulu alam semesta. Meskipun engkau menjadi janda, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu, karena yang di dalammu adalah kekasihnya. Esok hari datang lagi Mikail. Esok besoknya lagi datang lagi Adam. Datanglah nabi-nabi. Nabi-nabi yang utama sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Mereka semua mengatakan,
Wahai Aminah, janganlah bersedih. Yang engkau kandung adalah kekasih pemilik alam semesta. Maka Aminah tidak pernah merasa kesepian, meskipun suaminya tidak pernah pulang kecuali hanya namanya. Bayangkan jika ada di antara saudari-saudariku baru menikah, baru hamil, suaminya wafat. Malangnya nasib. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah hiburlah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu Sayyidatuna Maryam dikirimkan buah-buah surga, dijamin kedatangannya, maka yang di dalam perut Sayyidah Aminah lebih mulia daripada Sayyidina Isa yang dikandung Sayyidatuna Maryam. Tentulah penjagaan dan jaminan Allah lebih tinggi dan lebih besar kepadanya. Itulah yang membuat Sayyidah Aminah yakin hidupnya aman sentosa. Sejak saat itulah Aminah percaya di dalam perutnya ada seseorang yang dia akan menjadi nabi akhir zaman. Dialah makhluk pertama yang percaya di antara manusia bahwa yang akan dia lahirkan adalah seorang nabi. Belum lahir Nabi Muhammad, Aminah sudah beriman. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang buruk adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang tua Nabi disiksa dalam neraka. Bagaimana adab dia kepada Rasulullah? Bagaimana dia nanti kalau ketemu Rasulullah, dia menyakiti Rasulullah dan mengatakan, "Hei Rasul, orang tua mau masuk neraka." Rasulullah tidak akan menyapa orang ini. Maka adalah seorang ulama murid Imam Ghazali bernama Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Siapapun yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, mal'unun, terlaknat ia. Maka kita tidak akan berkata seperti kata-kata pelaknat. Berkembanglah janin, tapi Sayyidatuna Aminah tidak merasa beban di perutnya, karena beban itu telah ditanggung oleh Allah. Justru dia merasa hidupnya tambah terang, pikirannya tambah cerah. Bayangkan, siapakah di antara Ustadz, Kiai, Habib yang bermimpi ketemu Jibril? Adakah kita yang sudah baca kitab yang hafiz Quran bermimpi Mikail? Adakah di antara kita ketemu para nabi dalam tidur-tidurnya? Adakah di antara kita yang dihibur oleh malaikat-malaikat ketika dia bermenung? Tidak ada. Orang yang dianggap wali, dianggap habib sekalipun belum tentu mendapatkan kemuliaan ini. Itulah Aminah radhiyallahu taala anha, awwalu man amana bi nubuwwatihi qabla miladih. Orang pertama yang percaya kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Pendek cerita, sampailah 9 bulan. Allah pun menghadirkan 2 ruh mulia, Sayyidatuna Asiyah yang dulu pernah beriman di bawah kezaliman Fir'aun, dan yang kedua Maryam yang dulu pernah dikucilkan oleh orang-orang sukunya Alu Imran. Mereka datang, ruhnya datang menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu meliputi langit, meliputi bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi, membuat padam tuhan-tuhan Majusi, membuat roboh runtuh berhala-berhala Makkah. Cahaya di atas cahaya, bahkan matahari pun bergetar. Lahir sumber dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rembulan pun girang menangis, dia bergetar. Maka sang rembulan mengatakan, namaku Al-Badar adalah memindam namanya. Maka hari mengatakan, aku matahari pelita, itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan mengatakan aku pantulan matahari, matahari mengatakan sumberku dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Asy-Syams, dialah Al-Badr, Tola'al badru alaina. Itulah yang kita baca dalam syair-syair. Tola'al badru alaina, anta syamsun anta badrun. Engkaulah syams,
Syamsun artinya pelita matahari yang sebenarnya. Dialah sebenarnya Al-Badr, bulan purnama. Baginda Rasul lahir. Kemudian setelah 2 ruh suci ini kembali, diambillah oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena Aminah masih lemas, Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena menyusukan Nabi, dia seorang budak, dia taruhlah anak itu, Aminah sadar, maka disusui oleh ibunya. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya Abu Lahab, mengabarkan, wahai tuan, keponakanmu, anak dari Abdullah telah lahir, Muhammad namanya. Abu Lahab merinding. Itu hari Isnin, hari Senin, hari yang tadi. Abu Lahab kemudian mengatakan, wahai Suwaibah, saksikanlah bahwa engkau merdeka hari ini. Kenapa ia dimerdekakan? Karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia. Maka disebutkan dalam hadis yang kualitasnya oleh Imam Suyuti dikatakan naik menjadi hasan li ghairihi, menjadi bagus karena ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin di alam barzakh, khaffafallahu anhu. Tersebutlah dalam kitab Diyaul Lami. Kalau di kitab ini halaman 34, annal azaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Abu Lahab diringankan siksaannya setiap yaumul isnain, setiap hari Senin, li farhatihi, karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahib kitab Diyaul Lami? Haza ma'al kufri fa kaifa bi farhati man zi fuadim imtala imana. Ini diringankan azabnya karena dia bahagia sedangkan dia masih kafir. Bagaimana jika kolbu seseorang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberkahi setiap saat darinya. Tidak hanya yaumul isnain, tapi setiap kali dia merayakan, dia berbahagia farhan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kurangi beban hidupnya. Allah akan pikul bersama-sama bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah telah diangkat ketinggian namanya, maka siapa yang meninggikannya ikut ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.